Yes. Tadi sudah dibahas tentang cara mengatasi sombong karena merasa ahli ibadah. Jangan sombong kalau berhadapan dengan orang alim. Orang alim itu jangan merasa sombong. Ahli ibadah terhadap orang alim. Sekarang ahli ibadah terhadap orang yang bukan ahli ibadah, yang tidak alim. Jadi ahli ibadah dengan alim sudah disadarkan. Sekarang ahli ibadah memandang orang yang bukan ahli ibadah. Menurut Imam Ghazali, orang yang bukan ahli ibadah dibagi dua kelompok. Kelompok pertama, orangnya mastur. Mastur itu bagaimana? Tidak diketahui keadaannya, kondisinya, apakah banyak dosa atau tidak. Itu. Yang kedua, yang maksyuf, yakni diketahui memang dia melakukan dosa. Kepada orang kelompok pertama yang mastur, tidak diketahui berdosa atau tidak, yang jelas dia bukan ahli ibadah. Kita yang ahli ibadah jangan sombong kepada yang mastur seperti itu. Kenapa? Bisa jadi dosanya dia karena mastur, kita tidak tahu sesungguhnya. Barangkali bisa jadi dosanya dia lebih sedikit, pahalanya ibadahnya dia lebih banyak, dan kecintaannya pada Allah lebih besar. Karena mastur kita tidak tahu. Jadi orang yang kita tidak tahu, kita ahli ibadah, tidak tahu ini orang nggak pernah ibadah, nggak kelihatan, ya. Jangan sombong kepada itu. Jangan-jangan ternyata dia menyembunyikan ibadahnya, dosanya lebih sedikit daripada kita. Dia lebih cinta pada Allah, Allah lebih cinta pada dia daripada kita. Kok kita sombong pada dia? Tidak selayaknya. Kelompok kedua yang maksyuf, yakni orang yang memang pelaku dosa, sudah tidak ahli ibadah, sering melakukan dosa. Nah, apakah kita masih boleh sombong kepada yang ini? Karena yang lain-lain kita tidak boleh sombong. Kepada yang seperti ini bagaimana? Juga tidak boleh sombong. Soalnya apa? Kalau illam yadhar laka minad dunubi illa ma tazidu alaihi dunubuka fituli amrika. Dia memang dia pelaku dosa, pelaku kefasikan, tapi dosa-dosa dia dibandingkan dosa-dosa kamu nanti dulu. Apa pernah kamu menghitung jumlah dosa dia? Kamu bandingkan dengan dosa kamu? Tidak mungkin, ya. Karena kamu tidak mungkin membandingkan, tidak bisa menjamin dosa kamu lebih sedikit, maka jangan sombong pada dia. Karena kamu tidak bisa menghitung dosanya. Masih ngeyel misalnya. Loh, dia dosanya kan dosa-dosa besar. Membunuh, berzina, minum khamr, itu jelas dosa-dosa besar. Berarti saya lebih mulia. Jangan begitu. Masih juga tidak boleh sombong kepada orang seperti itu. Kenapa? Karena dosa-dosa hati, sombong, hasud, ya, dengki, riya, dendam, meyakini perkara yang batil, ya, meragukan sifat-sifat Allah. Ini dosa-dosa hati yang tidak tampak. Dan ini dosa yang serius. Dia dosanya melakukan pembunuhan, zina, minum khamr. Iya, dosa besar. Tapi dosa kamu tidak kalah besar kalau kamu sombong, hasud, riya. Kullu dzalika syadidun indallah.
Yang dosa kamu bisa jadi juga lebih besar itu dibandingkan dia. Bisa jadi dalam diri kamu, dalam hati kamu ada dosa yang menyebabkan kamu dimurkai Allah. Satu. Sementara orang pelaku dosa-dosa tadi itu dalam hatinya ada cinta pada Allah, ada ikhlas mentakdirkan Allah, yang itu tidak ada di hati kamu. Dan karena ini hatinya dia itu ikhlas, cinta Allah, takut Allah, mengagungkan Allah, meskipun melakukan dosa, Allah bisa menghapus dosa-dosa dia itu. Dan besok hari kiamat baru diketahui ternyata kamu posisinya jauh di bawah dia. Makanya sering-sering di lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah dia itu sering memang kontroversi bagi Islam baru. Itu mengagetkan apa? Orang berdosa, pendosa yang menyesali dosanya itu lebih baik, lebih mulia dibandingkan ahli ibadah yang menyombongkan ibadahnya. Ini menjadi kredo, menjadi semacam apa ya di lingkungan kita. Jadi masih lebih baik pendosa tapi merasa menyesal atas dosanya. Dia takut pada Allah, mencintai Allah, jauh lebih mulia dibandingkan ahli ibadah tidak pernah berdosa tapi hatinya sombong. Itu satu. Yang kedua, wah kok adoh ngoten Mbah Ghazali, kok sampai dia yang fasik jelas mateni, minum khamr, zina, kok bisa jadi lebih mulia? Saya yang ahli ibadah kok jadi rendah di bawah dia besok hari kiamat? Jauh sekali pengandiannya. Ini loh, nah pengandian yang jauh al-imkanul ba'id kudune mbok delok qorib. Pokoknya nek kalau memang kamu menyayangi dirimu, hal-hal fatal yang kayaknya kemungkinannya jauh harus kamu anggap dekat, bisa jadi terjadi pada diri kamu. Jadi kamu mikir diri kamu, jangan mikir kemungkinan yang terjadi pada orang lain. Bahkan begini, kamu pun ya mengkhawatirkan dirimu lebih baik daripada mengkhawatirkan orang lain. Ya, mengkhawatirkan orang lain itu karena pelaku dosa, fasik, disiksa dan lain sebagainya. Siksaan yang dia terima itu tidak akan mengurangi siksaan kamu. Paham? Ini psikologi sekali ini. Jadi ada ghairika la yukhaffifu syai'an min adzabika. Seandainya memang dia disiksa di neraka dengan sangat pedih, itu tidak membuat siksaan yang menimpa kamu akan menjadi ringan. Itu hanya psikologi saja gitu. Yang akhirnya tetap lorok. Nah, kalau kita mikirnya seperti ini, tidak sempat kita sombong, tidak sempat memandang diri kita di atas orang lain. Tuh, detail seperti ini bukan main. Imam Ghazali sampai membayangkan. Pokoknya Imam Ghazali menutup celah manapun orang bersikap sombong. Kowe ngarep sing mbok sombongno apa? Tujuh motif kesombongan ini diatasi semua, disumpet semua oleh Imam Ghazali Radhiyallahu. Bahkan kepada orang fasik, denganane malah orang kafir juga gitu. Qala rahimahullah, waqad qala